Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, kemarin saya sudah bagi bagian materi bagian pertama tentang jaringan komputer dan internet. Nah, sekarang saatnya untuk menuntaskannya. Jadi kita lanjut pembahasan jaringan komputer dan internet part 2 ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas jenis-jenis jaringan komputer. Ada tiga, LAN, MAN, dan WAN. Nah, selanjutnya yaitu internet dan intranet. Jadi ada lima, LAN, MAN, WAN, internet, intranet. Nah, internet adalah jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan suatu media elektronik atau suatu komputer dengan perangkat komputer lainnya. Nah, sudah tidak asing di telinga kita apa itu internet, karena internet ini merupakan bahasa atau eh, kebutuhan primer ya sekarang. Bisa dibilang seperti itu karena tanpa internet mungkin kalian sudah rada-rada ini, mungkin sudah rada-rada gabut. Oke, nah standar global yang kita gunakan dalam internet itu menggunakan yang namanya TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP/IP itu biasanya dilambangkan yang angka 192.168.0.1 atau bisa kita lihat di handphone kita, yaitu dengan menggunakan LAN Android. eh, Muncul biasanya IP di situ, banyak macamnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa handphone kita dikenali dengan alamat itu di internet, sehingga kita bisa terhubung ke server atau perangkat luar yang kita akses. Contoh kayak di Google, jadi Google mengenali perangkat kita dengan IP yang ada di handphone kita. Nah, selanjutnya yaitu intranet. Intranet merupakan bagian dari internet, tetapi dia sifatnya private atau tertutup. Sekarang, apakah internet itu sama dengan intranet? Tentu saja beda. Apa perbedaannya? Ini dia. Jadi secara garis besar itu, internet itu aksesnya secara global, artinya siapa saja bisa mengaksesnya, sedangkan intranet itu tertutup atau private, jadi orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses yang namanya internet. Nah, yang biasa menggunakan internet itu siapa? Tentu ada organisasi tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang harus berkomunikasi dengan perangkat yang ada di lingkup mereka. Jadi ada koneksi LAN dari suatu perusahaan yang, jadi dari koneksi LAN itu atau beberapa dari koneksi LAN yang dari suatu perusahaan itu yang hanya bisa berkomunikasi di antara mereka saja. Jadi tidak ada orang luar ceritanya yang bisa berkomunikasi ke dalam jaringan internet mereka. Contoh realnya itu kayak jaringan bank. Jadi hanya antar suatu bank atau satu nama bank saja yang bisa terkoneksi. Nah, selanjutnya apalagi perbedaannya? Nah, selanjutnya yaitu dari hak akses. Hak akses kalau secara global ya artinya internet itu bisa diakses oleh siapa saja, sedangkan internet itu tidak. Nah, perbedaan yang mendasar lagi yang bisa kita lihat, nah, intranet itu mencakup semua informasi, bisa diakses oleh siapa saja, dan sedangkan informasi pada intranet itu hanya tertutup. Jadi data-data yang ada di dalam jaringan intranet itu hanya diakses oleh orang-orang yang memiliki aksesnya atau akses dari suatu perusahaan saja. Kemudian internet bisa menggunakan berbagai macam teknologi jaringan, bisa menggunakan media kabel atau nirkabel, sedangkan intranet itu menggunakan eh, hanya bisa diterapkan pada jaringan-jaringan LAN. Nah, intinya dia
biasanya menggunakan media kabel ya untuk berkomunikasi menggunakan konsep LAN atau konsep WAN. Nah, dari sisi keamanan, internet tentu saja rapuh karena pertama hak aksesibilitas, semua orang bisa memasukinya. Jadi hacker itu paling doyan memang mainnya di internet. Sedangkan intranet itu keamanannya lebih tinggi karena memang dibatasi aksesnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses yang namanya intranet sehingga keamanannya lebih tinggi. Oke, selanjutnya konektivitas internet jaringan berkabel dan konektivitas internet jaringan nirkabel. Penggambarannya seperti berikut. Nah, internet jaringan berkabel itu ada 3 macam teknologi yang dipakai. Pertama dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Kedua ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Dan yang ketiga yaitu fiber optik atau serat optik. Konektivitas internet jaringan nirkabel itu ada 3 juga perkembangan teknologi. Yang pertama itu GPRS, Global General Packet Radio Service. Yang kedua itu Wi-Fi, Wireless Fidelity, dan yang ketiga itu jaringan satelit. Oke, pertama dial-up PSTN. Nah, dial-up PSTN ini memanfaatkan jaringan telepon rumah. Jadi ini menggunakan media kabel. Nah, biasanya itu terbuat dari tembaga dan kecepatan berkisar 12 sampai 20 kbps per second. Nah, ADSL juga merupakan jaringan kabel menggunakan media kabel yang terbuat dari tembaga yang konsepnya sama dengan ADSL, tetapi menggunakan modem yang berbeda. Biasanya ADSL itu menggunakan modem pada frekuensi 34 sampai 1104 kHz. Nah, skema dari dial-up PSTN itu seperti ini. Bisa kita lihat dari suatu jaringan kabel telepon yang terhubung dengan modem yang ada di rumah, connect dengan komputer di sini. Nah, dari sini mereka akan terhubung ke jaringan modem ISP yang terhubung ke internet. Jadi konsep skemanya itu sama, tetapi medianya di sini masih menggunakan kabel yang terbuat dari tembaga. Nah, tentu dari dial-up PSTN dan ADSL ini biaya pemasangannya itu sangat mahal karena peralatannya mahal. Konektivitas internet jaringan berkabel selanjutnya itu serat optik. Nah, bisa kita lihat bisa kita lihat di sini ilustrasi dari kabel optik. Nah, terbagi atas beberapa susunan warna dan ini terbuat dari serat kaca. Nah, sehingga transfer rate atau kisaran kecepatan dari media yang menggunakan serat optik ini itu menggunakan kecepatan cahaya ya untuk pengiriman transmisi datanya. Makanya ini paling cocok digunakan untuk membuat suatu backbone namanya. Ingat, ini paling cocok digunakan untuk backbone. Oke, selanjutnya konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Nah, seperti saya bilang tadi, ada teknologi GPRS, wireless fidelity atau Wi-Fi, dan jaringan satelit. Nah, konektivitas internet pada jaringan nirkabel artinya kita tidak menggunakan media transmisi kabel di sini untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain. Oke, GPRS atau General Packet Radio Service
menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi. Jadi pada saat GPRS ini berkembang, orang-orang itu sudah bisa mengirim teks ataupun email ya, mengirim teks atau email dengan di handphone. Nah, sekarang GPRS ini masih terbatas kecepatannya, masih sampai sekitar 100 kilobyte per second. Sedangkan Wi-Fi atau yang lebih sering kita kenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network, ini merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Nah, tentu kita tidak asing dengan yang namanya Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz di biasanya di Indonesia dengan aturan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu jaringan satelit. Nah, jaringan satelit merupakan salah satu perantara dalam proses transmisi komunikasi. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola yang lebih dikenal dengan nama VSAT. Ini VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Ini adalah nama alat yang biasanya kita gunakan, namanya VSAT. Nah, biasanya kita lihat ini VSAT di ATM. Nah, ada antena parabola itulah yang kita kenal dengan nama VSAT. Nah, jaringan satelit ini penggunaannya itu biasanya menggunakan biaya yang sangat mahal di Indonesia. Kenapa? Karena ini pertama VSAT itu bisa dipasang di daerah mana saja, selama itu daerah terbuka, artinya tidak ada pohon atau apapun yang menghalangi antena parabola tersebut berdiri dan menghadap ke langit. Nah, selanjutnya, kenapa saya bilang mahal? Karena dia menggunakan teknologi-teknologi yang terhubung ke geostasioner. Ada satelit namanya di langit yang kita kenal dengan nama geostasioner. Itu tentu saja untuk pemasangan satelit geostasioner itu mahal ya, karena itu satelit atau itu perangkat satelit tersebut kita harus kirim dulu ke mengorbit di atas bumi baru bisa kita pakai. Nah, apalagi kekurangan dari jaringan satelit ini? Nah, jaringan satelit itu memiliki latensi atau hambatan yang sangat tinggi sehingga sangat berpengaruh dengan yang namanya cuaca. Jadi semisal ada yang bekerja nanti di pelosok-pelosok Papua atau di pedalaman anta berantah yang jika kita ingin mengakses internet itu biasanya masih menggunakan ini teknologi jaringan satelit. Nah, dari kenapa saya bilang ini mahal? Pertama, karena ini merupakan media yang tidak harus langsung terhubung dengan menggunakan kabel. Jadi tidak ada biaya pemasangan secara tarikannya yang sangat panjang, dan ini alat tersebut selama VSAT-nya itu kita sudah pasang, itu kita sudah bisa mengakses yang namanya internet. Nah, berikut skemanya. Nah, ini skema dari GPRS. Nah, pada saat handphone kita akses untuk mengirim teks atau email, nah handphone kita ini menggunakan teknologi GPRS terhubung ke yang namanya BTS. BTS itu tower ya, base transmission system. Nah, dari BTS inilah yang menghubungkan kita ke internet. Nah, selanjutnya ini menggunakan teknologi Wi-Fi. Nah, tentu saja tidak asing lagi buat kita, apalagi orang yang menggunakan IndiHome di rumah.
atau apapun itu, nah, dari rumah kita terdapat modem. Nah, dari modem ini sudah menggunakan teknologi WiFi eh, agar dapat dihubungkan ke perangkat yang ada di rumah. Kemudian dari sini ada teknologi sudah terhubung ke modem ISP yang ada yang disediakan oleh internet service provider itu sendiri. Jadi dari sini teknologi WiFi ini tidak harus pakai kabel lagi untuk dihubungkan ke perangkat kita. Nah, selanjutnya skema tentang jaringan satelit. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama istilah VSAT tadi. Nah, dari VSAT ini terhubung ke komputer yang ada di suatu daerah. Nah, dari VSAT yang ada dipasang di sini itu menembak ke langit mengarah ke satelit. Nah, satelit inilah yang kita kenal dengan nama geostasioner. Nah, dari sini transmit datanya ke hub atau sebut saja dengan VSAT lagi. Nah, dari VSAT tersebut yang terhubung ke internet. Jadi timbal baliknya seperti ini. Dari VSAT yang ada di suatu daerah menembak ke sini, mentransmisi datanya ke geostasioner, geostasioner mengirimkan paket datanya ke sini. Nah, dari sinilah ceritanya kita bisa mengakses internet. Jadi ada istilahnya upload dan downloadnya melalui jalur ini. Intinya ini adalah penghubungnya, satelit geostasioner. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu konektivitas pada ponsel. Nah, komunikasi data dengan ponsel ada 3 macam. Yang pertama dengan menggunakan yang namanya media kabel, kedua menggunakan Bluetooth, dan yang ketiga Wi-Fi. Tentu saja 3 hal ini sudah tidak asing. Nah, koneksi dengan kabel itu biasanya kita menggunakan untuk tethering melalui USB. Jadi kita bisa meneruskan internet kita melalui media kabel ke komputer misalnya. Dari handphone ke komputer. Ataupun kita mengirim data dengan menggunakan koneksi kabel dari handphone kita, dari komputer bisa mengakses data-data yang ada di ponsel melalui media ini. Nah, selanjutnya koneksi dengan Bluetooth. Nah, seperti dengan menggunakan kabel, tetapi ini tidak menggunakan kabel atau nirkabel teknologinya. Jadi tentu saja internet juga masih apa dengan Bluetooth kita bisa dapat mengkoneksikan beberapa perangkat. Nah, contoh kayak handphone dengan komputer bisa kita hubungkan dengan menggunakan Bluetooth. Nah, entah itu untuk pengiriman data atau untuk pengiriman koneksi jaringan itu juga bisa. Nah, selanjutnya yaitu koneksi dengan Wi-Fi. Nah, ini lebih dikenal lagi dengan istilah hotspot. Ini sudah tidak asing lagi kita gunakan, sudah sering sekali. Jadi internet bisa kita sharing melalui koneksi Wi-Fi ini. Jadi dari suatu HP mengaktifkan mode hotspot, kemudian handphone yang satunya lagi terhubung dengan menggunakan Wi-Fi melalui hotspot atau SSID yang sudah di-share oleh handphone yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, jaringan komunikasi pada ponsel. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi, yaitu tentang jaringan konektivitas tanpa kabel atau yang nirkabel. Itu ada GPRS. Menurut perkembangannya itu sekarang ada teknologi pertama yang berkembang itu dengan nama GPRS, General Packet Radio Service. Nah, ini kecepatannya yang saya bilang tadi itu masih sangat rendah, makanya hanya bisa mengirimkan teks ataupun email singkat ya, biasanya yang kita pakai untuk eh, teknologi GPRS ini, karena kecepatannya sangat rendah, kisaran 35 sampai 171 kbps per second.
Nah, Edge. Nah, Edge ini merupakan Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Nah, ini merupakan perkembangan pertama dari GPRS. Nah, dengan kecepatan yang sudah mencapai 384 kbps, berkembang sekitar 200 kbps ya dari teknologi yang sebelumnya, sehingga kita sudah teknologi ini berkembang itu di awalnya, jadi kita bisa mengakses web, tetapi masih web-web yang biasa, belum bisa mengakses web yang berkembang seperti sekarang itu yang sudah banyak gambar dan teknologi programnya itu sudah tinggi. Jadi hanya web-web basic saja yang bisa kita akses dulunya dengan menggunakan teknologi Edge ini. Nah, berkembang lagi lah. Nah, yang ketiga itu merupakan HSDPA, High Speed Download Packet Access. Nah, kecepatan dari sini atau ini HSDPA apa ya? Lebih kita kenal dengan istilah 3G. Nah, 3G itu menggunakan teknologi HSDPA atau HSPA Plus. Nah, ini kecepatannya itu sudah sampai 7,2 Mbps. Jadi kita sudah bisa mengakses web yang memiliki gambar yang banyak ataupun sudah bisa mengakses video pada zaman itu. Jadi kita sudah bebas nonton YouTube pada saat itu tanpa memikirkan buffering yang sangat lama karena kecepatannya sudah sampai 7,2 Mbps, 7,2 megabyte per second. Nah, teknologi yang selanjutnya yaitu 4G atau LTE Long Term Evolution. Nah, generasi keempat dari GPRS ini sudah mencapai kecepatan sampai 100 megabyte per second. Nah, 4G ini yang berkembang sampai sekarang yang eh, ter apa teknologi yang berkembang di handphone sekarang, bahkan eh, teknologi jaringan komunikasi di ponsel itu sudah berkembang lagi sekarang, sudah sampai 5G yang sudah mencapai kecepatan gigabyte per second. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu proteksi pada saat kita berinternet. Apakah kalian menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi? Ya, tentu saja. Contoh apa? Kayak WhatsApp. Nah, WhatsApp, apalagi ya? Eh, Facebook Messenger misalnya. Nah, tapi apakah kalian sadar atau tahu bahwa sosial media kalian itu, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi atau tidak? Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa suatu media sosial itu melakukan teknologi enkripsi? Nah, pernahkah kalian memperhatikan hal yang seperti ini? Nah, tertulis di sini HTTPS. Nah, biasanya di sini di browser itu muncul yang namanya HTTP dengan HTTPS. Apa itu HTTP dan HTTPS? HTTP itu merupakan Hypertext Transfer Protocol. Kalau HTTPS Hyper Transfer Protocol Secure. Ada secure-nya di belakang. Nah, ini merupakan protokol standar yang mengatur bagaimana data ditransmisikan di World Wide Web atau WWW. Nah, teknologi enkripsi yang berbasis HTTPS itu dikenal dengan nama SSL, Secure Socket Layer. Nah, Secure Socket Layer adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. Nah, pernah tidak kalian perhatikan pada saat kita mengakses yang namanya WhatsApp web, itu tertera juga HTTPS, artinya eh, WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial yang sering kita mainkan itu sudah menggunakan teknologi SSL sebagai proteksi keamanan. Nah, SSL itu banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif. Contoh kayak eh, pernah aja menggunakan web banking.
contoh kayak seperti itu. Nah, itulah yang kita proteksi dari yang namanya pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas lainnya. Nah, sertifikat SSL ini yang berfungsi untuk mengontifikasi, mengidentifikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu, sekaligus mengenkripsi data yang sedang kita kirim. Jadi, pada saat hacker bekerja itu, tidak langsung dia serta-merta lihat bahwa, oh, ini password wifi-nya, ini password wifi, ini password sosial medianya, ini password Facebooknya. Dia tidak bisa lihat langsung secara eh, apa? Secara 8 digit itu. Maksudnya dia langsung lihat kayak, oh, ini passwordnya. Tidak, dia akan melihat namanya pesan enkripsi. Jadi jika hacker itu akan bekerja, dia harus deenkripsi, namanya istilahnya deenkripsi data untuk melihat password. Oke. Okay. Mungkin untuk pembahasan materi sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya semua. Nah, sekarang mungkin saya umumkan, eh, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi jaringan komputer dan internet, silahkan bertanya di grup di Telegram. Silakan ajukan pertanyaannya. Eh, Segera saya akan balas ketika ada pertanyaan, selama saya langsung lihat ya. Atau silahkan japri lah, baik di WhatsApp ataupun di Telegram, silakan. Nah, untuk ujiannya nanti terkait ini jaringan komputer dan internet, eh, cukup kalian baca, silakan dibuat rangkumannya ya, dibuat dulu rangkumannya. Nanti terkait tugasnya itu akan ada yang saya kirim, pantau saja di grup. Intinya, semisal ada yang belum kalian mengerti atau bagaimana, silakan bertanya, segera akan dijawab pertanyaannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dimudahkan dalam menyelesaikan ujian nanti. Semoga tidak ada yang remedial ya. Amin. Oke, thanks for your attention dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.